Oke, baik, kita ke materi yang baru yaitu pemrosesan awal data. Nah, atau istilah Inggrisnya itu pre-processing. Nah, pre-processing ini ya nanti ada beberapa task atau pekerjaan yang dilakukan ya. Sebelumnya nanti akan diberikan gambaran umum tentang pre-processing ini mengenai kualitas data dan tujuan dari dilakukannya pre-processing ini apa. Gitu. Ada beberapa macam task atau tugas pada pre-processing ini, yaitu seperti pembersihan data, integrasi data, reduksi data, transformasi data. Nah, tentunya data itu ketika kita ambil atau kita akuisisi itu kondisinya itu bermacam-macam, sehingga kualitasnya pun bermacam-macam. Yang ada yang bagus, ada yang siap diolah, ada yang belum siap diolah, ada yang noise-nya itu terlalu tinggi, ada yang akuisisinya itu tidak benar, gitu kan ya, atau pelabelannya itu tidak sesuai, ada missing value atau nilai yang hilang dari data itu. Nah, berbagai macam hal tersebut maka perlu dilakukannya pemrosesan awal data atau pre-processing. Nah, itu tadi ya, kenapa kualitas data itu merupakan suatu hal yang menjadi concern dalam machine learning, karena dilihat dari kualitas data tersebut. Apabila kualitas datanya itu semakin rendah, maka akan semakin sulit bagi algoritma itu untuk mempelajari pola itu tadi. Semakin bagus, rapi data itu di feed ke dalam machine learning atau algoritma, maka akan semakin mudah mesin tersebut untuk belajar. Sehingga nanti diharapkan efeknya pada kualitas intelijensianya atau kualitas prediksi dan lain sebagainya. Nah, kualitas data itu juga termasuk pada banyaknya sampel, ya, banyaknya variabel, ya, atau yang dinamakan dengan multidimensi. Kalau satu variabel biasanya satu dimensi. Apabila variabelnya atau dimensinya semakin banyak, maka akan semakin bagus. Semakin sampelnya itu semakin banyak, itu juga semakin bagus. Pada umumnya seperti itu. Karena dengan begitu maka mesin akan lebih, atau komputer akan lebih mudah untuk menyimpulkan gambaran umum atau gambaran sesungguhnya dari dataset yang sedang dia gunakan untuk pelatihan. Apakah hanya itu saja? Ya, secara umum memang seperti itu. Big data itu merupakan satu hal yang saat ini concern dibutuhkan karena adanya tersedianya sensor-sensor yang akan secara otomatis untuk mengumpulkan data, juga adanya crowdsourcing yang orang-orang itu bisa berkontribusi untuk akuisisi data secara internet, gitu kan ya. Akan tetapi perlu dilihat pula data tersebut benar atau salah, akurat atau tidak. Data tersebut juga dilihat apakah lengkap atau tidak. Bisa jadi data yang tadinya di capture itu ada variabel yang tidak terisi nilainya atau tidak direkam, atau ada satu hal faktor atau variabel yang seharusnya dicatat atau diakuisisi tapi ternyata tidak gitu. Jadi lengkap atau tidak, itu tergantung pada skupnya. Juga konsistensi. Jadi ada beberapa sampel, kalau misalkan kita lihat secara lebih mendalam, mungkin ada satu sampel yang dimodifikasi, ada yang sampel lain yang tidak dimodifikasi. Mungkin itu akan menghasilkan ketidakkonsistenan. Nah, inkonsistensi ini juga problem karena akan semakin susah pola itu nanti akan dipelajari. Kemudian ketepatan waktu, misalkan mungkin data itu sudah terlalu lama, gitu kan ya, butuh sebuah pembaruan atau butuh sebuah update.
untuk data yang terkini. Itu bisa jadi, misalkan pada data time series atau deret waktu. Nah, itu biasanya dibutuhkan data-data baru yang digunakan untuk semakin melengkapi pembacaan pola itu. Ya mungkin dengan bertambahnya waktu, data diambil pada saat misalkan kemarin atau baru saja gitu kan ya, itu ada pembaruan pola-pola yang mungkin bisa dipelajari oleh mesin. Nah, tentunya akan semakin panjang waktu itu di capture, maka akan semakin lengkap pola yang akan dipelajari. Ya misalkan seperti saham ataukah cuaca dan lain sebagainya. Karena seperti cuaca itu pun ternyata sekarang terjadi pergeseran gitu kan ya. Antara misalkan 20 tahun yang lalu dengan sekarang mungkin tidak sama antara kapan musim hujan itu datang dan kapan musim kemarau itu datang. Nah, mungkin ada perbedaan sedikit, nah itu perlu pembaruan data. Terus kemudian kepercayaan. Nah, seberapa besar dipercaya data itu. Jadi apabila misalkan data tersebut datang dari institusi-institusi yang resmi, ataukah dari organisasi-organisasi yang berkompeten, itu mungkin bisa dinaikkan tingkat kepercayaannya. Tapi apabila tidak jelas itu datanya dari mana, nah itu mungkin bisa dipertanyakan seperti itu. Karena tentunya misalkan dari institusi yang kompeten, tentunya mereka menjelaskan bagaimana data itu diambil dan menjelaskan maksud dari masing-masing data, masing-masing komponen dari data itu seperti apa. Misalkan ekonomi dari departemen keuangan, gitu, misalkan dari institusi-institusi penelitian ataukah akademi. Nah, terus kemudian interpretabilitas itu adalah seberapa mudah data itu dapat dipahami. Apabila kita paham data itu, ya maksudnya paham ini tidak melulu harus terlalu detail untuk bisa mengerti tentang datanya itu, hanya saja mungkin bisa sekilas atau secara gambaran umum data tersebut terlihat ini pada mudah untuk kita baca, untuk kita paham, untuk manusia untuk bisa menebak kira-kira seperti apa gitu kan ya, gambaran umum dari data yang ada. Itu namanya interpretabilitas, dapat dipahami maksudnya. Nah, karena mesin pembelajaran mesin itu juga meniru dari bagaimana manusia belajar, ya, tentu kita bisa melakukan kontemplasi ya. Kalau misalkan saya saja susah memahami, ya bagaimana komputer nanti gitu. Ya, misalkan data tentang video. Jadi video YouTube yang dikumpulkan ada beberapa, tentunya kita bisa tahu, katakanlah dari thumbnailnya itu ini kira-kira video tentang apa seperti itu. Misalkan ini video tentang podcast atau tentang sepak bola, ataukah dia tentang lagu dan lain sebagainya, itu berarti interpretabilitasnya tinggi karena kita dapat menebak itu tentang apa gitu. Meskipun tidak secara detail ya. Nah, mesin itu nanti akan berusaha keras untuk melakukan hal yang seperti itu juga. Sehingga dalam skala yang masif, skala yang besar, itu mesin dapat melakukannya secara otomatis. Sehingga manusia tidak perlu lagi untuk secara manual satu persatu untuk melihat video itu tentang apa seperti itu. Nah, itu adalah beberapa gambaran dari kualitas data itu diperlukan dalam pembelajaran mesin. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pre-processing ya untuk meningkatkan kualitas data itu tadi, yaitu adalah antaranya pembersihan data, integrasi data, reduksi data, transformasi data, dan diskritisasi data. Nah, pembersihan data ini adalah membersihkan data dari noise, istilahnya seperti itu. Ada beberapa noise, misalkan isi nilai yang hilang atau missing value, misalkan data yang berisik itu katakanlah data misalkan suara gitu kan. Data suara, ada suara di belakangnya itu yang berisik, gitu kan, biasanya seperti itu. Atau misalkan data saya itu sekarang itu sedang memberikan materi, tapi di belakang itu misalkan ada suara tukang es atau tukang bakso, itu bisa dianggap data yang berisik atau data yang noise. Nah,
Nah, seperti itu bisa dilakukan pembersihan data atau mengidentifikasi mana yang outlier ya, sampel yang outlier kemudian dihapus ya. Terus mengatasi inkonsistensi itu tadi, yang inkonsistensi itu mungkin bisa banyak hal atau beberapa hal. Terus kemudian adalah integrasi data. Bayangkan saja untuk era sekarang ini data itu bisa didapatkan dari mana-mana, dari berbagai macam sumber. Bisa sumber misalkan dari departemen A, departemen B, departemen C, atau misalkan dari masyarakat, atau juga data tersebut bisa, kalau misalkan itu apa namanya, berupa formatnya ya. Jadi formatnya itu kan bisa bermacam-macam juga. Ada yang misalkan yang suara, atau misalkan yang teks, ataukah misalkan yang citra, kemudian misalkan yang video, gelombang, sinyal, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana data tersebut dapat diintegrasikan dalam satu file atau dalam satu dataset yang besar, sehingga langsung masuk ke dalam machine learning. Nah, terus kemudian reduksi data, yaitu pengurangan dimensi, pengurangan numerositas atau kompresi data. Dan terakhir adalah transformasi data, yang itu ada normalisasi, dan juga pembuatan konsep hierarki atau hubungan semantik antara satu sampel dengan sampel yang lainnya. Nah, kita ke pembersihan data dulu. Jadi data di dunia nyata itu considered as noisy. Jadi banyak data yang berpotensi untuk tidak benar gitu. Nah, ini juga menjadi suatu problem dalam machine learning ya. Jadi berkembang metode untuk bagaimana meminimalisir data yang kotor tersebut. Dan data yang kotor atau noisy ini biasanya dilahirkan oleh karena kesalahan instrumen, kesalahan manusia atau komputer, dan juga kesalahan transmisi. Nah, beberapa kondisi yang mungkin terjadi bila data itu noisy, misalkan tidak lengkap, ada atribut yang tidak hilang ya, ada atribut yang tidak diikutkan, tidak memiliki atribut minat tertentu. Jadi misalkan ada atribut panjang atau variabel panjang, tapi datanya hilang atau tidak terisi, itu namanya tidak lengkap, atau ini adalah missing value. Seperti itu. Bisa juga nanti itu data itu mengandung noise, kesalahan atau outlier atau pencilan tadi. Yang kesalahan itu misalkan tinggi itu nilainya kan tidak bisa minus kan ya, tapi misalnya di situ ada minus 10, maka itu bila kita mampu mengidentifikasinya perlu untuk dibetulkan. Oke. Nah, terus kemudian tidak konsisten. Nah, itu biasanya mengandung perbedaan dalam kode atau nama ya. Misalkan usia itu nilainya 42, tapi ulang tahunnya itu 3 Juli 2010. Tentunya tidak sesuai apabila ini datanya itu akan diproses sekarang gitu. Mungkin 42 tahun itu mungkin tahun keberapa gitu. Kalau 3 Juli 2010 ya mungkin ya tinggal tambahkan 42 gitu. Tapi ya tidak sekarang ya, sekarang paling umurnya masih 11 tahun. Disengaja dalam artian misalkan data hilang terselubung. Misalkan ketika variabel ulang tahun itu di set 1 Januari semua, itu kan tentunya tidak benar. Itu perlu untuk telah lebih lanjut lagi. Kemudian adalah data tidak lengkap atau hilang ya. Jadi data itu tidak selalu tersedia ya. Data itu tidak selalu tersedia. Misalkan banyak record yang tidak memiliki nilai untuk tercatat, nilai tercatat ya untuk beberapa atribut ya, seperti pendapatan pelanggan dalam data penjualan dan sebagainya,
data yang hilang mungkin karena kerusakan peralatan, alat akuisisi itu tadi tidak konsisten antara data rekaman yang satu dengan yang lainnya, atau pengukurannya itu tidak fair atau tidak sama gitu. 1 cm, yang satunya misalkan dengan meter gitu kan tidak sesuai, itu yang tidak konsisten. Data tidak dimasukkan karena kesalahpahaman. Data tertentu mungkin tidak dianggap penting pada saat masuk, sehingga tidak dilakukan dalam proses, terus kemudian tidak mencatat riwayat atau perubahan data. Ya. Misalkan data itu update tapi tidak mencatat riwayat perubahannya. Data yang hilang itu mungkin bisa atau perlu disimpulkan. Nanti ada beberapa cara untuk bagaimana mengisi data yang hilang atau missing value tadi. Misalkan dengan cara interpolasi kah, atau misalkan dengan rata-rata, bukan ya? Banyak sekali. Jadi tergantung jenis dari datanya. Kalau datanya itu sifatnya regresi, ya mungkin saja kita bisa melakukan interpolasi. Kalau datanya itu bersifat data continuous, ya, yang tidak bersifat regresi, mungkin bisa dilakukan pengisian missing value yang lainnya. Nah, terus kemudian bagaimana menangani data yang hilang? Ya. Jadi ada beberapa, ya, tadi sudah saya katakan, misalkan bisa mengatakan yang cara mudah ya abaikan tabelnya, ya. Misalkan variabelnya itu dihilangkan gitu ya, isi nilai yang hilang secara manual gitu kan ya, diisi secara manual tapi harus valid ya. Terus kemudian isi secara otomatis, ya kalau misalkan datanya itu atau sampelnya itu sangat banyak, ya tentunya akan sangat merepotkan apabila kita melakukannya secara manual, perlu untuk diotomatisasi pengisiannya. Misalkan dengan konstanta global, misalkan tidak diketahui dan sebagainya. Dengan menggunakan rata-rata nilai atributnya itu, rata-rata atribut untuk semua sampel termasuk dalam kelas yang sama. Misalkan dalam kelas apel ada beberapa kelas atau label, apel, jeruk, ya, rambutan gitu kan ya. Untuk sampel yang terdapat missing value itu misalkan pada kelas apa, maka bisa kita lakukan pengisian dengan menggunakan rata-rata dari semua sampel pada kelas apel itu. Nah, terus kemudian nilai yang paling mungkin berbasis inferensi seperti rumus Bayesian atau pohon keputusan. Jadi pendekatannya, nah itu juga ada interpolasi itu tadi ya. Nah, selain itu ada rumus Bayesian untuk melihat bagaimana data tersebut terdistribusi, juga pohon keputusan untuk melihat hubungan antara satu data dengan data yang lainnya. Nah itu tadi, terus kemudian noisy data. Jadi noisy data seperti yang teman-teman sudah ketahui, data yang belum bersih oleh karena beberapa kesalahan atau data yang kurang, sampel yang kurang gitu. Nilai atribut yang salah mungkin karena instrumennya tadi yang data yang salah, terus ada permasalahan pada entry-nya, permasalahan pada transmisi dari data tersebut dan tidak sampai, misalkan kalau kita menggunakan transmisi jarak jauh gitu, data tersebut dikirimkan dengan real time. Ada suatu masalah pada transmisinya, berarti data tersebut tidak bisa masuk. Ada keterbatasan teknologi yang digunakan, misalkan pada sensor yang mungkin untuk penelitian sensor-sensor tersebut berharga mahal ya. Inkonsistensi dalam konvensi penamaan. Jadi seperti penamaan pada nilai atribut itu tadi ada ketidakseragaman seperti itu. Nah, masalah data yang lain yang membutuhkan pembersihan data itu yang seringnya misalkan duplikasi data.
data tidak lengkap, data yang tidak konsisten, dan seterusnya. Beberapa teknik yang untuk menangani noisy data itu salah satu diantaranya adalah melakukan binning. Binning itu pertama-tama mengurutkan data dan partisi ke dalam beberapa bin dengan frekuensi yang sama. Binning ya, kita bisa menganggapnya itu sebagai kotak gitu kan ya, kita beberapa kotak yang masing-masing kotak itu isinya adalah jumlah dari sampel yang berada dalam rentang bin-nya itu, di dalam rentang yang didefinisikan dalam bin. Maka seseorang dapat melakukan smoothing dengan cara binning, menghaluskan dengan median bin, dan menghaluskan dengan batas bin, dan lain sebagainya. Setelah dilakukan binning, maka bisa dilakukan smoothing. Ya. Terus kemudian regresi, yaitu adalah bentuk klasifikasi untuk permasalahan, misalkan prediksi dalam deret waktu. Maka smoothing dapat disesuaikan berdasarkan fungsi regresinya. Kemudian clustering ini dilakukan untuk menghapus outlier atau kencilan. Ya, clustering itu selain untuk unsupervised learning, itu juga bisa digunakan untuk menangani noisy data. Gabungan inspeksi manusia dan komputer. Jadi ini mendeteksi dan memeriksa nilai-nilai yang mencurigakan oleh manusia. Misalkan nilai-nilai tersebut, ya misalkan itu tadi ya. Jadi misalkan contoh semua dari nilai variabelnya itu variabel tanggal lahir itu 1 Januari semua. Ini tentunya mencurigakan, ini ya perlu kita untuk telaah bersama ya. Jadi komputer mendeteksi noisy yang lain, manusia juga mendeteksi noisy yang lain. Jadi inspeksi gabungan manusia dan komputer. Kemudian tadi permasalahan integrasi data, ya kita bayangkan saja kalau kita mempunyai data Excel gitu ya. Excel dan dari satu sumber dan sumber yang lainnya, bagaimana kita menggabungkannya? Ya mungkin bisa dilakukan dengan teknik SQL gitu ya, database itu juga bisa juga kan ya. Atau misalkan data itu berbeda format, nah itu akan lebih sulit lagi. Jadi perlu suatu strategi bagaimana bisa mengintegrasikan data tersebut dalam sebuah dataset yang besar. Kemudian masalah identifikasi entitas gitu. Misalkan identifikasi entitas dunia nyata dari berbagai sumber data. Misalkan ada 2 pencatatan sampel Bill Clinton dan William Clinton, padahal Bill Clinton dan William Clinton itu adalah identitas yang sama. Ya, itu misalkan seperti itu. Mendeteksi dan menyelesaikan konflik nilai data. Jadi untuk entitas dunia nyata yang sama, nilai atribut dari sumber yang berbeda itu juga menyebabkan konflik. Terus kemudian representasi yang berbeda, skala yang berbeda, misalkan integrasi data, misalkan satu diambil dengan skala negara, satu diambil dalam skala kota, tentunya skalanya sudah berbeda gitu. Gambar gitu, misalkan citra gitu, yang satu diambil dalam skala 30 kali 30, yang satunya diambil dengan dimensi misalkan 100 kali 100. Nah, bagaimana menggabungkannya? Tentunya ini bisa menjadi satu informasi yang tidak fair, yang tidak sama, tidak seragam dan menimbulkan konflik. Seperti juga metrik, misalkan tadi sentimeter dengan meter dengan kilometer, itu juga untuk satu data yang sama itu bisa menyebabkan konfliknya. Dataset yang sama ya, sampel 1 pakai kilometer, sampel 2 pakai meter, itu pengukurannya berbeda, itu perlu dicermati betul-betul ya. Jangan sampai kesalahan seperti itu dapat menyebabkan akurasinya itu sangat buruk. Kemudian redundansi data, ya. Data yang berlebihan sering terjadi saat integrasi beberapa database. Jadi ketika integrasi tersebut kemungkinan terjadi redundansi atau sampel yang berlebihan gitu.
kita perlu melakukan identifikasi objek, yaitu atribut atau objek yang sama mungkin memiliki nama yang berbeda di dalam database-nya. Seperti tadi ya, terus kemudian data turunan, mungkin satu atribut mungkin berupa atribut turunan di tabel yang lain, ya, misalkan pendapatan tahunan, atau pendapatan bulanan, gitu. Nah, atribut redundan itu nanti mungkin dapat dideteksi dengan analisis korelasi dan juga analisis kovarian, ya. Nah, nanti kita bahas analisis korelasi dan analisis kovarian ini. Gitu. Integrasi data yang cermat dari berbagai sumber dapat membantu mengurangi atau menghindari redundansi dan inkonsistensi serta meningkatkan kecepatan dan kualitas dari hasil. Nah, nanti dengan ini ya, apa namanya, beberapa teknik ini, integrasi data, ya, kita bisa dapat melakukan penghindaran pada redundansi dan inkonsistensi, ya, meningkatkan kecepatan dan juga kualitas hasilnya. Jadi beberapa hal yang di atas itu perlu untuk dicermati, ya, untuk agar data tersebut lebih berkualitas. Tadi disebutkan bahwa analisis korelasi khusus untuk data nominal. Data nominal, data diskrit, kategorikal. Nah, pengujian statistik chi-square ini untuk melihat bahwa seberapa berkorelasi antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Semakin besar nilai chi-square, maka besar kemungkinan variabel tersebut berelasi. Ya. Atau reject null hypothesis, ya. Kemudian sel yang paling banyak berkontribusi pada chi-square adalah yang jumlah aktualnya sangat berbeda dari jumlah yang diharapkan. Korelasi itu tidak menyiratkan kausalitas. Kausalitas itu apa? Sebab akibat. Jadi, misalkan ada variabel jumlah rumah sakit dan jumlah pencurian mobil yang ada di suatu kota. Gitu. Apabila ketika dua variabel tersebut berkorelasi sesuai dengan uji chi-square ini, namun keduanya secara kausal itu tidak terkait, ya. Jadi hubungan antara rumah sakit dan pencurian mobil itu tidak menunjukkan kausalitas. Gitu. Mungkin dia menunjukkan kausalitas pada variabel yang lain, misalkan populasi ini. Tapi pengukuran chi-square ini tidak menyiratkan kausalitas atau sebab. Hanya dia menyiratkan korelasi. Ya. Seperti itu. Misalkan kalau kita melakukan chi-square, gitu. Misalkan perhitungan chi-square, angka dalam kurung adalah hitungan yang diharapkan dihitung berdasarkan distribusi data dalam dua kategori. Untuk kita menunjukkan hubungan antara variabel like science fiction dan juga play chess, gitu. Bagaimanakah hubungan korelasi antara kedua variabel ini? Nah, maka kita bisa menggunakan perhitungan chi-square itu tadi yang sedemikian, ya. Nah, seperti itu. Sehingga apabila nilainya itu semakin mendekati 0, gitu kan, ya. Nah, maka antara kedua itu tidak ada hubungan korelasi. Semakin
tinggi, maka semakin menunjukkan hubungan korelasi. Dalam perhitungan ini, maka dapat disimpulkan bahwa like science fiction dan play chess itu berkorelasi dalam grup. Kemudian ada analisa korelasi untuk data numerik, ya, yang dinamakan dengan koefisien korelasi atau biasa disebut momen produk Pearson correlation, ya, di mana N itu adalah jumlah tabel dan masing-masing min dari A dan B, deviasi A dan deviasi B, gitu kan ya. Dan sigma ini adalah jumlah produk silang antara A dan B. Ini A dan B itu masing-masing variabel sendiri. Variabel A, variabel B, itu ada sekumpulan nilai-nilainya berdasarkan jumlah sampelnya. Yang artinya ini menunjukkan hubungan korelasi juga dengan untuk kasus data numerik, ya. Misalkan ada hubungan antara A dan B itu misalkan hasilnya lebih besar dari 0, maka A dan B itu berkorelasi positif. Yang artinya apabila nilai A semakin meningkat, maka B akan meningkat pula, seperti itu. Itu adalah satu korelasi yang positif, ya. Mereka dikatakan berkorelasi. Semakin tinggi, maka semakin kuat korelasinya. Biasanya rentangnya itu -1 sampai 1. Apabila data tersebut sudah dinormalisasi. Terus kemudian apabila R-nya itu adalah 0, maka independen dalam artian tidak berkorelasi, gitu. Jadi tidak ada pola yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berkorelasi. Misalkan kalau kita lihat nilai A-nya itu semakin meninggi, tapi B-nya itu entah seperti random seperti itu, tapi tidak ada korelasi. Yang seperti itu akan semakin mendekati 0. Apabila lebih kecil dari 0, maka berkorelasi negatif. Jangan salah, di sini adalah masih dalam taraf berkorelasi. Hanya saja jenis korelasinya adalah korelasi negatif. Yang artinya adalah ketika A itu semakin meningkat, maka B akan semakin menurun. Begitu pula sebaliknya. Oke. Nah, korelasi ini dipandang sebagai hubungan linear. Untuk menghitung korelasi, kita standarisasi objek data A dan B atau dilakukan normalisasi. Misalkan dalam rentang 0 sampai 1 gitu ya. Jadi standarisasi data atau normalisasi data itu sangat penting ya. Jadi itu satu hal yang tidak boleh dilupakan. Jadi ketika data tersebut belum diproses pada machine learning, diharapkan dilakukan normalisasi atau standarisasi data. Dan kemudian mengambil dot produknya. Jadi seperti pada ini, ya tadi variabel AK dan variabel BK ini dilakukan normalisasi dengan cara dikurangi min dari keseluruhan data A. Ini untuk yang elemen ya, elemen ke K gitu istilahnya. Jadi misalkan dalam satu vektor A besar, itu ini elemen ke K, A, K. Dikurangi rata-rata dari A, dibagi standar deviasi dari A. Maka dihasilkan A aksen K ini. Yang ini adalah hasil normalisasi pada perhitungan ini. Jadi ketika normalisasi, maka tinggal kita melakukan korelasi ini tadi. Kita tinggal melakukan korelasi ini tadi. Terus kemudian selain itu ya, kan tadi kita berbicara dengan korelasi. Nah ini korelasinya masing-masing itu satu dimensi. Bagaimana kalau berupa matriks atau lebih dari satu dimensi, gitu kan ya? Kita bisa menggunakan kovarian.
Yang kovarian ini ya sama fungsinya, itu untuk melihat korelasi antara dua buah matriks, yang dua buah multidimensi ya, data multidimensi, di mana N adalah jumlah data, kemudian B masing-masing merupakan rata-rata A dan B, deviasi A, deviasi B adalah deviasi masing-masing A dan B. Maka kovarian itu apabila hasilnya itu lebih dari 0, maka ya sama tadi itu ya, berkorelasi positif. Misalkan lebih kecil dari 0, maka berkorelasi negatif. Apabila 0, maka tidak ada hubungan. Nah, sepertinya ini. Jadi misalkan dua saham A dan B memiliki nilai seperti berikut dalam 1 minggu, gitu. Jadi ada saham A dan saham B, A2, 5, 9, 3, 8, 5, 10, 4, 10, 6, 14, gitu ya. Nah, jika saham dipengaruhi oleh tren industri yang sama, maka apakah harganya akan naik atau turun secara bersamaan? Ya, kita bisa menghitung ya min-nya atau expected-nya itu ya dari masing-masing A dan B. Terus kemudian dihitung kovariannya. Nah, karena hasilnya itu adalah 4 gitu kan ya, maka bisa dikatakan berkorelasi positif. A dan B akan naik secara bersamaan. Nah, karena semakin A semakin naik, B juga akan ikut naik, seperti itu. Nah, terus kemudian reduksi data. Mendapatkan representasi dari sekumpulan data yang volumenya jauh lebih kecil, tapi menghasilkan hasil analitis yang sama atau hampir sama. Nah, kemudian mengapa reduksi data? Ya, tentunya kalau data itu direduksi akan semakin mudah untuk mesin itu mengolahnya, karena semakin ringan dalam hal komputasi. Yang biasanya kalau data itu terlalu besar, itu maka nanti akan membutuhkan waktu yang lama bagi mesin itu untuk memproses. Nah, dengan itu maka reduksi data tanpa mengurangi kualitas representasi atau tanpa merubah representasi dari datanya tersebut akan menguntungkan pada mesin. Ya. Beberapa strategi pengurangan data itu diantaranya adalah transformasi wavelet, ada principal component analysis, ada pilihan subset fitur, dan juga pembuatan fitur yang baru. Nah, nanti mungkin kita akan bahas bagaimana melakukan ini pada bab selanjutnya. Pengurangan numerositas, beberapa menyebutnya adalah pengurangan data. Misalkan model dengan menggunakan model regresi dan log linear, itu nanti kita dapat mengestimasi data yang baru yang jumlahnya itu nanti lebih sedikit daripada yang aslinya. Atau menggunakan histogram, pengelompokan. Misalkan tadinya itu datanya itu ada 100 dimensi, karena kita melakukan histogram, nanti datanya tersebut bisa representasional ke histogramnya itu. Misalkan histogram 10 bin itu tadi, maka banyaknya parameter, panjangnya data tersebut hanya 10, dari yang 100 menjadi 10, tanpa mengurangi esensi dari data. Terus kemudian melakukan kompresi data. Pengurangan dimensi ini untuk menghandle yang namanya curse of dimensionality, yang mana ketika data itu semakin meningkat, maka data akan semakin sparse atau jarang, atau semakin banyak nilai nolnya. Kepadatan dan jarak antar titik pada clustering, kepadatan dan jarak antar titik pada clustering yang misalkan terlalu dekat, gitu kan ya. Kombinasi yang mungkin dari subruang akan bertambah secara eksponensial.
Misalkan kalau yang tadinya variabelnya 100 hanya bisa dikecilkan hanya menjadi 99 gitu kan ya. Itu artinya adalah kombinasi dari sub ruang itu sangat tinggi gitu. Nah, terus kemudian kita perlu untuk menghindari ghost of dimensionality ini dengan beberapa diantaranya adalah menghilangkan fitur yang tidak relevan, sehingga bisa mengurangi waktu dan kapasitas penyimpanan yang dipunyai. Untuk big data ini merupakan satu hal yang penting karena apabila data tersebut bisa diseringkan atau dikecilkan dimensinya, tapi tidak mengubah representasi dari datanya, maka akan menghemat waktu pelatihan dan juga menghemat ruang penyimpanannya. Ada lagi pengurangan dimensi itu ya, tadi sekarang ada transformasi wavelet, PCA, pemilihan fitur dan pembuatan fitur yang baru. Jadi ada teknik yang memetakan data itu ke ruang yang baru. Yang beberapa tekniknya diantaranya adalah Fourier transform ataukah wavelet transform. Coba kita bisa lihat di sini. Ini adalah time domain, jadi suatu sinyal data yang berdasarkan domain waktu. Ya. Ini adalah sinyal atau gelombang sinus, dua gelombang sinus ya. Terus kemudian ini ada dua gelombang sinus ditambahkan noise, jadi akan menjadi seperti ini, jagi, gitu kan ya. Ini adalah beberapa representasi data sinyal pada time domain. Bisa juga nanti ini ya diubah di dalam domain frekuensi. Nah, ini kan domainnya frekuensi atau banyaknya sinyal pada amplitudo itu. Tapi ini merupakan informasi yang sama gitu. Hanya saja ruangnya atau space-nya itu berbeda. Jadi seperti dirubah-rubah gitu kan ya. Akan tapi tidak menghilangkan atau merubah representasi data yang ada, gitu. Hanya sudut pandang atau domainnya saja yang berbeda. Juga ada yang namanya itu transformasi wavelet, yaitu mengurangi sinyal menjadi subband frekuensi yang berbeda-beda. Hal ini berlaku untuk sinyal n dimensi. Data diubah untuk menjaga jarak relatif antara objek pada tingkat resolusi yang berbeda-beda. Memungkinkan pengelompokan alami lebih dapat dibedakan karena banyaknya pilihan itu ya. Digunakan untuk kompresi gambar biasanya, tapi bisa juga digunakan untuk klasifikasi. Jadi seperti ini, dari gambar citra yang asli bisa dijadikan bentuk pada subband frekuensi yang berbeda-beda. Ini ya subband frekuensi yang berbeda-beda. Oke. Padahal ini merepresentasikan citra yang sama. Ada juga principal component analysis. Data asli diproyeksikan ke ruang yang jauh lebih kecil dan menghasilkan pengurangan dimensi. Ya. Nanti akan digunakan yang namanya vektor eigen dari matriks kovarian untuk menentukan ruang yang baru. Nah, ini misalkan seperti begini gitu ya. Nanti pada ruang yang baru tersebut, ya nanti jumlah datanya akan mungkin lebih sedikit, mungkin hanya beberapa titik saja nanti yang terpilih gitu kan ya, yang merupakan representasional ya.
atau apa namanya, bisa juga sampelnya itu akan berkurang atau variabelnya bisa berkurang. Jadi kita bisa memproyeksikan data tersebut berdasarkan pada garis ini. Jadi garis ini adalah faktor dari distribusi datanya tersebut. Maka apabila faktor ini ditemukan, kita bisa menentukan data-data saja apa saja yang merupakan representasi dari faktor ini. Dan misalkan faktor data tersebut kita bisa lihat ada data dengan faktor dia lebih cenderung menuju ke sini, ke atas ini. Seperti itu. Itu nanti yang dilakukan oleh prinsipal komponen analisis ya. Dan menentukan vektor eigen dari matriks kovarian. Nah, kita bahas nanti itu minggu depan. Nah, terus kemudian ada juga yang berupa redundant attributes ya. Dengan dia duplikasi banyak informasi, atribut yang tidak relevan. Misalkan kita ingin memprediksi nanti nilai IPK dari suatu mahasiswa itu berapa. Jadi ketika data itu mahasiswa itu melalui semester 1, terus kemudian semester 2, semester 3 gitu kan ya. Pada semester ketiga nanti diprediksi hasil akhir nilai IPK-nya berapa gitu. Dari data-data yang ada yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Tentunya NIK itu tidak ada kontribusinya sama sekali. Jadi NIK itu tidak perlu dimasukkan ke dalam pengolahan data itu. Tidak ada hubungannya antara NIK dengan IPK yang dihasilkan. Ada juga dengan cara pencarian heuristik, yang mana ada 2 pangkat D kemungkinan kombinasi atribut dari sejumlah D atribut. Beberapa caranya adalah pemilihan fitur dengan langkah bijak terbaik, yang mana atribut tunggal terbaik dipilih terlebih dahulu, terus kemudian kondisi atribut terbaik berikutnya, terus kemudian lakukan penghapusan atribut secara bertahap. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti bisa menggunakan tadi itu ya, chi-square, analisa korelasi, bahkan ada 10 atribut, ya kita cari satu persatu setiap pasang, kombinasi pasang yang berbeda. Ada 2 pangkat D kemungkinan kombinasi dari D atribut. Jadi kalau misalkan ada 10 atribut, berarti ada 2 pangkat D kemungkinan kombinasi dari atribut itu. Kemudian ini bisa juga kita membuat fitur baru ya. Buat fitur baru yang dapat informasi penting dalam pengumpulan data dengan lebih efektif daripada yang asli. Jadi pembuatan fitur baru atau jadi istilahnya itu adalah hidden space. Kalau kita ada suatu dataset dengan beberapa variabel, 10 variabel, itu adalah space atau ruang aslinya. Tapi kita bisa mencari ruang tersembunyinya atau hidden space-nya itu, yaitu berupa fitur-fitur atau variabel-variabel baru yang dia itu menangkap informasi penting pada dataset yang sesungguhnya. Nah, itu ada beberapa teknik ekstraksi atribut seperti itu. Ada transformasi Fourier, ada transformasi wavelet ya, pendekatan manifold itu, ada PCE ya tadi itu, ada itu nanti ada non-negative matrix factorization dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian konstruksi atribut yaitu menggabungkan fitur-fitur yang misalkan redundant itu tadi, terus melakukan diskritisasi data. Diskritisasi data itu dari data yang continue itu kemudian digolong-golongkan. Jadi misalkan saya mempunyai variabel umur gitu kan ya. Umur 0 sampai misalkan 5 tahun dikategorisasi sebagai balita, 5 tahun sampai 15 itu misalkan anak-anak itu
Nah, itu adalah diskretasi atau kategorisasi. Pengurangan numerositas, mengurangi volume data dengan memilih alternatif untuk representasi data yang lebih kecil. Jadi, numerositas ini bisa nanti parameternya yang berkurang atau sampelnya yang lebih berkurang. Asumsikan data sesuai dengan beberapa model, perkirakan parameter model, simpan hanya parameternya, dan buang data, kecuali kemungkinan outlier-nya. Ini apabila kita menggunakan metode parametrik, ya, seperti misalnya kan regresi. Terus kemudian model log linear dapatkan nilai titik pada ruang MT sebagai hasil kali dari subruang marginal yang sesuai. Nanti ada apa namanya caranya secara detail itu bagaimana kita melakukannya, nanti kita pelajari. Terus kemudian non parametrik itu seperti histogram, itu tadi memasukkan data tersebut sesuai dengan bin-nya itu tadi ya. Jadi misalkan data citra gitu, misalkan 100 kali 100 citra tersebut. Berarti kalau kita masukkan ke dalam machine learning, bayangkan ada berapa variabel tuh ya, ada berapa fitur ya. 100 kali 100 kan 10.000. Terlalu besar. Bagaimana kalau kita melakukan histogram atau pengelompokan itu tadi? Misalkan berdasarkan nilai RGB-nya gitu. Atau berdasarkan nilai R-nya, kalau misalkan nilai R-nya dalam rentang 0 sampai misalkan 10 gitu, nanti dibuat bin-nya sendiri sehingga nanti dikuantifikasi, dihitung banyaknya piksel yang nilainya dalam rentang itu untuk dimasukkan ke dalam bin 0 sampai 10 itu pada apa namanya skala red ya. Nanti akan semakin kecil dan jumlah binnya kita bisa menaruh sesuka kita. Misalkan jumlah binnya 10, nanti tinggal dimasukkan dari nilai-nilai piksel itu dimasukkan ke dalam bin-binnya itu. Nah, itu. Jadi istilahnya adalah melakukan kuantifikasi non parametrik yang namanya bisa histogram ataukah pengelompokan. Gitu. Atau bisa juga pengambilan sampel dari populasi, itu juga lain hal, ya, cara teknik untuk pengurangan numerositas. Kemudian transformasi data, yaitu satu fungsi yang memetakan seluruh nilai dari satu atribut tertentu ke satu set penggantian nilai-nilai. Penggantian nilai-nilai itu tanpa merubah informasi dari datanya. Misalkan melakukan smoothing, konstruksi atribut atau fitur, atau tadi itu merubah ke hidden space, itu kan fitur yang baru ya. Agregasi atau peringkasan ya, mungkin diagregasi, ada fitur yang diagregasi untuk dikurangi. Dan yang paling penting adalah normalisasi, diskalakan agar berada dalam rentang tertentu. Misalkan normalisasi min max, normalisasi z-score, atau normalisasi dengan skala desimal. Umumnya dilakukan normalisasi sehingga nanti rentang nilai-nilai pada fitur variabel atau atribut tersebut itu berada dalam rentang 0 sampai 1 sehingga lebih fair gitu. Jadi comparable antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Ketika mungkin yang satu variabel itu ada yang nilainya sampai 10.000 gitu, dan variabel yang lain tuh nilainya mungkin paling pol itu mungkin cuma 10 atau 15, misalkan seperti itu. Ya kita menyeragamkan saja, misalkan dalam satu fitur tersebut rentangnya 0 sampai 1. 0 sampai 1, 0 sampai 1, sehingga bisa dikomparasi ya. Jadi antara ini letaknya relatif terhadap fitur yang lain itu sebagaimana jauh dan sebagaimana dekat untuk semua sampel. Nah, ini ya beberapa contoh normalisasi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ada normalisasi min max. Nah, ini biasanya nanti rentangnya 0 sampai 1. Ada normalisasi dengan melakukan uji skor Z gitu kan ya, dengan cari min dan standar deviasinya.
Jadi normalisasi skor Z itu nanti apa akan dipetakan ke distribusi yang sama. Terus kemudian normalisasi dengan skala desimal. Dengan skala desimal. Seperti ini. Terus kemudian ada teknik diskritisasi, yang diskritisasi itu misalkan ada beberapa jenis atribut ya, nominal, ordinal, dan numerik ya. Yang berupa nominal berupa himpunan yang tidak berurutan, misalkan warna, profesi, dan ordinal nilai yang kumpulan yang teratur, misalkan pangkat militer atau akademis ya. Numerik adalah bilangan real, misalkan bilangan bulat atau bilangan real ya. Nah, nominal ini yang tidak berubah ya warna, misalkan red, green, blue gitu kan ya, itu termasuk kalau kita melakukan diskritisasi ke dalam kategori merah, biru, ataukah hijau, maka nanti menjadi satu variabel yang nominal. Ordinal misalkan ada pangkat jenderal, mayor jenderal, sersan seperti itu. Numerik itu misalkan berupa bilangan, misalkan termasuk golongan 0, 1, atau 2, misalkan pemilu gitu kan ya. Pemilu kalau misalkan 1 itu apa namanya memilih calon yang lain, 2 milih calon yang lain. Itu kan merupakan bilangan bulat atau bilangan real, tapi sifatnya diskrit karena dia tidak menunjukkan misalkan angka 2 itu lebih baik dari 1 atau 1 lebih baik dari 2, melainkan hanya penanda saja antara perbedaan apa namanya tadi itu diskritnya. Diskritisasi, bagilah rentang atribut kontinu itu menjadi beberapa interval. Yang label intervalnya itu kemudian dapat digunakan untuk menggantikan nilai data aktualnya itu tadi. Seperti tadi yang saya contohkan ya, interval umur itu ya, misalkan 0 sampai 5 itu masuk dalam interval balita gitu. Jadi mendiskritkan. Nah, metode umum dalam diskritisasi itu ada binning, ada analisis histogram, pengelompokan, pohon keputusan, dan juga korelasi. Diskritisasi yang sederhana itu binning. Pembagian misalkan dengan lebar atau jarak. Saya membagi rentang menjadi n interval dengan ukuran yang sama. Misalkan jika A dan B adalah nilai terendah dan terdiri dari atribut, maka lebar intervalnya adalah B dikurangi A dibagi N. Yang paling mudah tapi ini cara sederhana untuk yang menghindari atau membuang percilan ya atau outlier. Akan tetapi juga skew data itu tidak ditangani dengan baik. Nah, seperti apa skew data nanti kita bisa bahas lagi. Partisi dengan kedalaman yang sama, membagi rentang menjadi n interval, masing-masing berisi jumlah sampel yang kira-kira sama. Ya seperti itu tadi, misalkan saya red, green, blue, saya ambil nilai red itu sendiri kan ada rentang nilainya dari berapa sampai berapa gitu. Nah itu dilakukan binning. Misalkan 0 sampai 10 itu bin 1, 11 sampai 20 itu bin kedua, dan seterusnya. Nah ini ya lebih contohnya ya misalkan ada harga dalam dolar, ini misalkan 489 sampai 34. Partisi ini dalam bin dengan frekuensi yang sama, yang namanya adalah equibin. Katakanlah bin 1, bin 2, dan bin 3. Maka bin 1 itu kalau menggunakan frekuensi yang sama itu bisa masuk ke 4, 8, 9, 15. Tapi ingat bahwa untuk melakukan hal yang demikian, maka data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu. Sebab kalau tidak diurutkan nanti
urutannya itu bisa menjadi sebuah masalah gitu. Pin 2 itu dari 21 ya, sampai misalkan 25 gitu kan ya. Ya kan ada 21, 21, ini ada 24, 25. Equidep dalam frekuensi yang sama, sehingga masing-masing pin itu diharapkan ada banyak sampelnya itu yang sama. 4, yang ini juga 4. Sebenarnya. Nah, smoothing dengan rata-rata, nah hal ini berarti kita merata-ratakan antara yang pin 1 itu berapa, yaitu bisa 999, pin 2, 233, 23, 2999. Ada pin boundaries, itu nilainya diganti dengan nilai atau batasan nilai. Baik, untuk ringkasannya, tadi kita sudah membahas beberapa kualitas data dan kenapa kualitas data itu perlu ditingkatkan sebelum dimasukkan ke dalam ke algoritma pembelajaran mesin. Mengapa kok perlunya dilakukan pembersihan data pada data yang noisy, perlunya integrasi data dari berbagai sumber ya, beserta masalah-masalahnya, misalkan ada masalah identifikasi entitas, terus redundansi dan inkonsistensi. Reduksi data itu juga kita bahas, yaitu untuk mengurangi dimensi, pengurangan numerositas, dan juga kompresi data. Transformasi data yang ini tentunya tidak boleh kita lupakan. Yang paling penting adalah normalisasi hampir keseluruhan pekerjaan machine learning sebelum dimasukkan ke dalam model atau algoritma, dilakukan yang namanya normalisasi data. Karena nanti yang dilihat itu bukan data per data atau sampel per sampel, melainkan satu data distribusi datanya itu. Jadi dilihat secara distribusi datanya. Sehingga untuk melihat distribusi data ini perlu untuk dilakukan normalisasi itu tadi. Terus kemudian diskritisasi yaitu tadi ya. Dan juga digunakan untuk mengurangi kapasitas storage yang dihabiskan. Oke, begitu. Terima kasih semuanya untuk